Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan terkait materi kita yaitu Pancasila sebagai pemandu. Nah teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kami masuk ke dalam materi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gia Maika Sandra Berusitepu. Perkenalkan, nama saya Deborah Adinda Bersurbati. Nama saya Teresia Alfiani Sinambela. Nama saya Cecil Chona. Hai, saya Fadli Malvino Tarigan. Baiklah, Ibu Guru dan teman-teman semua. Jadi, di sini kami langsung saja masuk ke dalam materi kami yang pertama, di mana kami akan menjelaskan mengenai contoh kasus yang telah kami ambil yang akan dijelaskan oleh rekan kami, Sion. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, media sosial seperti Facebook, WhatsApp, TikTok, dan Instagram telah menjadi ruang utama bagi masyarakat Indonesia untuk berkomunikasi, berinteraksi, sekaligus mencari informasi. Namun, fenomena ini tidak selalu membawa dampak positif. Berdasarkan laporan Kementerian Kominfo tahun 2024, tercatat ribuan konten hoaks tersebar setiap bulannya, terutama menjelang peristiwa besar seperti pemilu, bencana alam, dan isu sensitif yang berkaitan dengan SARA ataupun suku, agama, ras, dan antar golongan. Bentuk kasus ini bisa seperti hoaks politik, ujaran kebencian SARA, bahkan radikalisme dan intoleran online. Jadi itulah dia mengenai contoh kasus yang telah kami ambil dan yang telah kami jelaskan kepada Ibu Guru dan teman-teman semua. Nah, selanjutnya kami akan membahas mengenai tantangan dalam era globalisasi dan digitalisasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, terdapat beberapa tantangan dalam era globalisasi dan digitalisasi. Yang pertama itu terhadap persatuan bangsa. Terhadap persatuan bangsa itu contohnya seperti hoaks dan ujaran kebencian, di mana hoaks dan ujaran kebencian ini dapat menimbulkan perpecahan antar kelompok masyarakat. Misalnya kita lihat dalam muncul pertentangan antar agama. Nah, yang kedua itu terhadap keamanan negara. Dalam keamanan negara bisa kita lihat contohnya dalam penyebaran radikalisme digital yang dapat menjadi ancaman keamanan nasional karena berpotensi memicu perpecahan, terorisme, dan juga radikalisme. Tantangan yang ketiga itu adalah terhadap individu, di mana banyak masyarakat yang mudah percaya pada hoaks karena rendahnya literasi digital, sehingga mereka ikut menyebarkan tanpa memverifikasi apakah hal itu benar atau tidak. Hal ini tentunya merugikan pribadi maupun orang lain. Tantangan yang keempat itu terhadap citra Indonesia di dunia internasional. Jika intoleransi dan juga ujaran kebencian dibiarkan, maka dunia internasional akan menilai dan menganggap bahwa Indonesia itu tidak stabil dalam menjaga demokrasi dan juga hak asasi manusia. Jadi, itulah beberapa tantangan yang dihadapi dalam era digitalisasi dan juga globalisasi. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai kebijakan dan strategi dalam memperkuat kekuatan bangsa dan negara Indonesia yang akan dijelaskan oleh Teresia. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan dan strategi untuk memperkuat kembali bangsa dan negara Indonesia. Yang pertama, meningkatkan literasi digital agar masyarakat kritis dalam menerima suatu informasi. Yang kedua, menghidupkan kembali nilai gotong royong melalui kolaborasi kampanye anti hoaks di sekolah maupun di komunitas yang ada. Yang ketiga, menegaskan kembali pendidikan karakter Pancasila di setiap jenjang pendidikan. Dan yang terakhir, mendorong pemanfaatan media sosial sebagai sarana prasarana persatuan dan promosi budaya Indonesia. Pelaku yang dapat melakukannya yaitu yang pertama, pemerintah dalam regulasi kurikulum dan kampanye. Yang kedua, media dan influencer seperti membuat konten positif, menolak hoaks. Dan yang terakhir, masyarakat dan generasi muda dengan menjadi agen perubahan dengan menyebarkan informasi benar. Sekian dari saya, terima kasih. Itulah dia beberapa
strategi dan kebijakan untuk memperkuat kekuatan bangsa dan negara Indonesia. Dan teman-teman, selanjutnya kami juga akan membahas mengenai kebijakan dan strategi untuk mengurangi kelemahan negara dan bangsa Indonesia ini yang akan dijelaskan oleh Fadli. Kebijakan dan strategi untuk mengurangi kelemahan bangsa dan negara Indonesia. Yang pertama yaitu penegakan hukum tegas terhadap penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan radikalisme online. Yang kedua yaitu peningkatan akses internet merata agar masyarakat tidak hanya menjadi konsumen, tapi juga produsen konten positif. Yang ketiga, program edukasi publik seperti seminar, pelatihan, atau workshop tentang cara mengenali berita palsu. Yang keempat, membangun sistem verifikasi konten di media sosial bekerjasama dengan platform digital global pelaku. Yang kelima, aparat penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, atau Mahkamah dengan memberi efek jerah. Yang keenam, sekolah dan universitas dengan menanamkan sikap kritis, toleransi, dan nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, komunitas atau LSM melalui pendampingan literasi digital di akar rumput. Nah teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kita tentunya kita harus menerapkan pengamalan Pancasila ini di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kami juga akan menjelaskan mengenai kebijakan dan strategi dalam meningkatkan peluang pengamalan Pancasila dalam kehidupan ataupun era globalisasi saat ini. Dan di sini saya akan menyampaikan materi kelompok kami, yaitu kebijakan dan strategi untuk meningkatkan peluang pengamalan Pancasila dalam kehidupan global. Jadi yang pertama itu adalah dengan memperkuat diplomasi digital dengan mempromosikan toleransi, kebinekaan, dan budaya Indonesia ke forum internasional, di mana sekarang ini kita sudah berada di era informasi yang sangat mudah untuk diberikan dan diterima, dan komunikasi yang sangat mudah untuk dilakukan dan juga cepat. Yang selanjutnya itu adalah mengembangkan produk budaya seperti film, musik, seni, ataupun kuliner yang mengandung nilai persatuan dan keadilan sosial, di mana sekarang dunia sedang masif-masifnya memproduksi film dan musik dan kuliner yang berlomba antar negara. Dan yang selanjutnya itu adalah menjadikan pemuda Indonesia sebagai global influencer yang menyuarakan perdamaian di dunia. Kenapa harus sebagai influencer? Karena sekarang dunia sedang masing-masingnya menggunakan media sosial, terutama anak-anak muda yang rata-rata aktif dalam bermedia sosial. Selanjutnya adalah menjadi teladan negara muslim demokratis yang menjunjung tinggi toleransi. Dan yang terakhir, aktif dalam forum ASEAN, G20, dan PBB untuk mempromosikan perdamaian kepada dunia. Teman-teman, sebelumnya kami juga sudah menjelaskan mengenai tantangan yang dihadapi dalam era globalisasi ini. Dan di sini kami akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai kebijakan dan strategi dalam menjawab tantangan di era globalisasi ini yang akan dijelaskan oleh Deborah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan dan strategi untuk menjawab tantangan-tantangan global. Nah, yang pertama itu ada meningkatkan keamanan cyber dan perlindungan data pribadi. Yang kedua, menguatkan kerjasama internasional untuk melawan kejahatan cyber dan penyebaran ideologi radikal. Yang ketiga, menanamkan nasionalisme digital, misalnya dengan mendukung produk dalam negeri dan menjaga nama baik bangsa di ruang online. Yang keempat, ada menyiapkan SDM unggul yang menguasai teknologi namun tetap berakar pada nilai Pancasila. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelakunya. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama itu ada pemerintah melalui regulasi dan kerjasama global. Yang kedua ada dunia pendidikan dengan melahirkan generasi kritis, kreatif, dan beretika. Nah, yang ketiga itu ada masyarakat dengan aktif melawan hoaks dengan menjadi pengguna media sosial yang bijak. Dari presentasi kami hari ini,
kami akan menyimpulkan mengenai apa yang kami presentasikan terkait Pancasila sebagai pemandu. Jadi kesimpulan yang didapat adalah Pancasila adalah kompas moral dan pandangan hidup yang dapat menjadi pedoman Indonesia untuk memperkuat persatuan dengan melawan hoaks yang memecah belah, menegakkan keadilan dengan melawan ujaran kebencian, menjadi teladan di dunia melalui diplomasi damai dan toleransi, serta menghadapi tantangan global. Jadi teman-teman, bisa kita lihat bahwa Pancasila ini merupakan kompas moral dan juga pandangan hidup kita yang harus kita pedomani dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai warga negara dan warga bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sampailah kami di ujung presentasi kami. Kiranya apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat membantu teman-teman semua dalam tugas maupun dalam mengamalkan Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman, sekianlah presentasi kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.